Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak SMP Sunan Giri Menganti, khususnya kelas 7. Sudah bersemangat ya untuk melakukan pembelajaran online hari ini dengan saya Ibu Riza. Marilah kita belajar materi IPA pengukuran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa, membaca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama, pengukuran. Adapun indikator pencapaian yang akan kita capai pada pertemuan kedua ini adalah membandingkan satuan baku dan satuan tak baku. Kemudian yang kedua adalah mengkonversi satuan dalam satuan internasional. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengukuran. Besaran pokok akan kita singgung kembali, yang pertemuan 1 kemarin sudah kita pelajari, sekarang nanti akan kita singgung besaran turunan dan besaran vektor juga besaran skalar. Pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Diingat-ingat kembali, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang dipakai sebagai satuan. Di sini nanti kita akan belajar satuan baku dan satuan tak baku, pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung, kesalahan dalam pengukuran, ketelitian, dan keselamatan kerja. Yang pertama, satuan baku dan satuan tak baku. Kemarin juga pada pertemuan pertama sudah kita singgung apa itu satuan baku dan satuan tak baku. Kalau satuan baku itu adalah satuan yang hasilnya yang dipakai secara internasional, yang hasilnya sama apabila dipakai oleh orang lain. Misalnya kita mengukur panjang dengan penggaris, maka hasilnya akan sama antara satu orang dengan orang lainnya. Berarti itu satuan baku. Kemudian satuan tak baku berarti yang apabila digunakan oleh orang lain menghasilkan hasil atau angka yang berbeda. Contohnya apa? Kita mengukur panjang meja misalnya menggunakan jengkal tangan, atau kita menggunakan hasta, atau menggunakan depah, dan menggunakan kaki ya. Itu adalah satuan baku dan satuan tak baku. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Kalau pengukuran langsung itu adalah dengan menggunakan alat ukur. Misalnya kita mengukur lingkar pohon menggunakan meteran. Nah, berarti nanti langsung ketemu angkanya berapa lingkar pohon itu. Nah, kalau pengukuran tidak langsung yang melibatkan minimal 2 kali kerja atau 2 kali langkah. Misalnya kita mengukur lingkar pohon menggunakan tali, setelah kita ketahui berapa lingkarnya, kemudian tali kita ukur dengan penggaris. Berarti berapa langkah? 2 langkah. Itu pengukuran tak langsung. Kesalahan dalam pengukuran. Ada kesalahan sistematik, ada kesalahan acak. Kesalahan sistematik bisa berasal dari alat ukurnya. Misalnya alat ukur yang dipakainya sudah tidak akurat. Kesalahan manusia bisa terjadi karena misalnya ketidakfahaman cara menggunakan alat. Kemudian kesalahan lingkungan. Ada juga kesalahan acak. Ketelitian dan keselamatan kerja. Maka dari itu ketika kita melakukan pengukuran harus benar-benar teliti ya, supaya karena ketelitian itu berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Baiklah, sekarang kita akan belajar konversi satuan.
Yang pertama adalah panjang. Konversi satuan panjang. Nah, seperti ini. Sudah pada hafal atau belum? Perhatikan tangga satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Nanti kita akan latihan soal untuk mengkonversi satuan. Yang kedua, massa. Ada sama ya, tangga satuan massa. Cuman di sini diganti dengan gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun dikali 10, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Yang ketiga, waktu. Sudah pada tahu ya, kalau 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik dan seterusnya ya. Harus sudah paham. Bagi yang belum hafal nanti bisa dipelajari di rumah. Nah, yang ketiga adalah suhu. Sudah pada tahu belum suhu? Di sini bagaimana cara mengkonversi satuan suhu dari skala 1 ke skala lainnya? Di sini ada skala Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Misalnya dari skala Celsius dirubah menjadi Reaumur. Bagaimana caranya? Di sini sudah saya tuliskan rumusnya, 4/5 kali C. C-nya berapa tadi? Misalnya 20 derajat C, jadikan Reaumur. Berarti 4/5 kali 20. Itu nanti ketemu Reaumur. Begitu juga kalau Fahrenheit. Di sini sudah saya tuliskan semuanya. Jadi tinggal dipelajari, apalagi dicatat, kemudian difahami kembali. Itulah konversi satuan suhu. Begitu seterusnya. Untuk lebih lengkapnya nanti silahkan kalian pelajari, ada di buku paket, juga ada di LKS. Silahkan nanti apabila ada pertanyaan boleh di-share di WhatsApp group. Begitu juga nanti tugasnya juga akan kita share di WhatsApp group. Itulah pemaparan pengukuran konversi satuan dari Bu Riza hari ini pada pertemuan kedua. Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan bertanya, karena apabila malu bertanya maka sesat di jalan. Lebih baik bertanya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.